Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan Yesus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan Allah kita. Hari ini kita telah masuk di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2026. Saat kita memasuki tahun yang baru ini, kita diingatkan kembali untuk mengevaluasi hunian hati kita. Apakah kita telah membuka pintu hati kita untuk Tuhan? Apakah kita telah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk hadir dalam hidup kita? Apakah kita telah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat? Dan apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, jangan biarkan rumah kita kosong. Saudara bayangkan sebuah rumah yang tampak rapi, bersih, teratur, tetapi kosong. Tidak ada penghuninya, tidak ada suara kehidupan. Rumah itu sepertinya tampak indah dari luar. Tetapi justru sangat rawan dimasuki oleh pencuri. Mengapa? Karena rumah itu tidak berpenghuni. Rumah itu tidak terjaga keamanannya. Sebab selalu menjadi tempat yang menarik bagi pencuri untuk masuk. Saudara, pengertian rumah tidak hanya berbicara suatu tempat tinggal. Tetapi rumah itu berbicara tentang hati dan hidup kita. Ketika kehidupan seseorang kosong dari kehadiran Tuhan Yesus, maka hati itu menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki oleh iblis dan roh jahat untuk menguasai kita. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk mengajar tentang kehidupan kepada kita. Firman Tuhan pada pagi ini menggambarkan seseorang yang sudah dibebaskan dari kuasa roh jahat. Artinya seseorang yang sudah bertobat dan mengalami pemulihan. Rumah rohaninya sudah bersih, tersapu, rapi, teratur. Tetapi ada satu masalah besar, yaitu rumah itu kosong. Kita baca dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Saudara, ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 ini. Yang pertama, roh jahat mengembara mencari tempat untuk menetap. Kita baca kembali di Matius 12 ayat 43. Matius 12 ayat 43 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Dikatakan bahwa roh jahat yang keluar dari seseorang, ia akan terus mengembara dan berjalan mencari tempat-tempat yang tandus. Saudara, kehidupan yang tandus secara spiritual adalah kehidupan orang yang tidak ada persekutuan
dengan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang Kristen sekalipun ke gereja, tahu banyak firman, tapi tidak memiliki roh akan Allah dalam hatinya, ia menjadi seperti tanah yang tandus. Saudara, roh jahat akan merasa puas ketika ia berhasil menjatuhkan orang yang berusaha untuk hidup benar. Karena di sana ada potensi untuk mempengaruhi, untuk menguasai, untuk melakukan kejahatan, untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia. Itulah sebabnya kita harus waspada dan menjaga diri kita agar tidak jatuh dalam godaan dan jebakan roh jahat. Kemudian dikatakan ketika roh jahat itu mengembara mencari tempat perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena ada hadirat Tuhan dalam hidup seseorang. Karena roh jahat itu tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar pada orang itu, yaitu kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan yang membuat seseorang merasa aman dan terlindungi. Hadirat Tuhan adalah cahaya yang dapat membuat seseorang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5 katakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oleh karena itu roh jahat tidak mendapatkan tempat perhentian untuk menetap. Lalu ia akan pergi mencari kembali ke tempat dulu ia pernah tinggal. Saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dan mengalami kehadiratnya. Karena Allah adalah terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan sedikit pun. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat yang indah dan berkuasa. Yang kemudian ia jatuh dalam dosa karena kesombongannya dan memberontak kepada Allah dan berubah menjadi iblis atau setan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sebelum bumi fisik terbentuk. Itu dicatat dalam Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7. Tapi pada pagi hari ini saya baca 2 ayat saja. Ayat 4. Ayat 4 dikatakan, di manakah engkau ketika aku huruf besar, yaitu Tuhan, meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, di ayat 4 ini dikatakan, di manakah engkau? Ini pertanyaan ditujukan untuk menyadarkan Ayub bahwa manusia saat itu belum ada. Ketika aku, yaitu Allah huruf besar tadi, meletakkan dasar bumi. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah meletakkan dasar bumi, Allah menyikapkan bahwa penciptaan bukanlah peristiwa instan yang sederhana. Melainkan ada proses peletakan dasar atau perencanaan yang sangat teliti. Ayat ini menggambarkan bahwa bumi seperti sebuah bangunan yang sedang dibuat fondasinya. Pada titik ini, daratan belum terbentuk dan laut belum dibatasi. Dan pembatasan laut baru dibahas di ayat 8 dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Ini memberikan pandangan kepada Ayub dan juga kepada kita semua bahwa dunia ini tidak diciptakan secara sembarangan. Selanjutnya kita baca di ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara, bintang-bintang fajar dan semua anak Allah ini sebutan untuk para malaikat. Mereka bersorak-sorai bersama ketika Allah menciptakan bumi, ini menunjukkan kegembiraan mereka kepada Allah. Saudara, kitab Ayub ini dimulai dengan penderitaan Ayub dan diakhiri dengan penyingkapan rahasia alam semesta. Apa yang tertulis
dalam Ayub pasal 38 sampai dengan 41 adalah kitab puisi dan hikmat yang menyingkapkan tabir dunia spiritual yang tidak terlihat. Dunia spiritual yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan bahasa manusia yang terbatas. Oleh karena itu Allah menggunakan puisi yang penuh dengan metafora atau bayangan agar kita dapat mengerti. Jadi malaikat diciptakan lebih dulu daripada bumi dan mereka sudah ada dan mereka bersorak-sorai bersuka cita saat Allah merancangkan alam semesta. Dan malaikat yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya baik dan kudus karena mereka bersama-sama dengan Allah di surga. Seperti manusia, malaikat memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang memungkinkan mereka itu bisa terpengaruh godaan untuk berbuat dosa dan melakukan dosa. Lucifer adalah salah satu di antara para malaikat. Ia bukan malaikat biasa. Ia cantik, penuh hikmat, dan memiliki posisi yang tinggi berada di lingkaran dalam, yaitu paling dekat dengan takhta Allah. Dan tugas utama di sekitar takhta Allah adalah memuliakan Allah. Saudara, nama Lucifer berasal dari bahasa Latin yang artinya pembawa cahaya. Dalam bahasa Ibrani, nama Lucifer yang berarti bintang fajar, putra fajar, karena Lucifer memiliki posisi yang tinggi, yang memiliki pengaruh yang sangat besar di antara para malaikat. Karena itulah ia menjadi sombong. Ia ingin menjadi seperti Allah dan ingin memiliki kuasa dan kekuasaan yang sama dengan Allah. Yang dicatat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ya, Yesaya 14 ayat 12 katakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, itulah keinginan Lucifer untuk menjadi seperti Allah. Dan ia berhasil mempengaruhi para malaikat untuk mengikutinya dan memberontak melawan Allah. Karena malaikat memiliki kehendak bebas untuk memilih, maka ada banyak malaikat ikut dalam pemberontakan. Dan Alkitab mencatat bahwa jumlah malaikat yang ikut memberontak melawan Allah adalah sepertiga dari seluruh bala tentara malaikat surga. Seperti yang dicatat dalam Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 9. Wahyu 12 ayat 4 kita baca bagian A. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, melemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, Lucifer yang disebut sebagai naga atau iblis, ia tidak jatuh sendirian. Tetapi ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang adalah simbol malaikat, ekor melambangkan tipu daya dan kebohongan iblis. Ia berhasil menyeret sepertiga dari seluruh bala tentara malaikat surga untuk ikut bersamanya memberontak melawan Allah. Ini berarti
bahwa jumlah malaikat yang ikut memberontak melawan Allah sangat besar. Dan mereka kita kenal sebagai roh-roh jahat. Dan naga yang adalah iblis juga disebut setan adalah pemimpin dari roh-roh jahat ini. Dan mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Namun mereka dapat dikalahkan dan diusir dari surga. Ia bersama para pengikutnya tidak lagi memiliki tempat di surga. Mereka dilemparkan ke bumi. Saudara, setelah iblis dikalahkan, dilemparkan ke bumi, mengapa mereka merasa marah dan ingin membalas dendam dengan menghancurkan hidup manusia? Karena iblis tidak bisa lagi menyerang Allah secara langsung. Ia menyerang gambar dan rupa Allah, yaitu manusia. Itulah sebabnya ia muncul di Taman Eden dalam bentuk ular untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Iblis ingin menguasai manusia dan ingin membuat manusia tunduk di bawah kuasanya. Dan Allah tidak membiarkan hal ini terjadi sehingga iblis menjadi musuh Allah dan juga musuh manusia. Karena itu saudara, kita harus selalu waspada dan menjaga dari serangan iblis yang selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan hidup kita. Meskipun jumlah sepertiga malaikat yang jatuh yang kita kenal sebagai roh-roh jahat sangat besar jumlahnya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa masih ada 2/3 malaikat yang tetap setia kepada Tuhan dan bertugas untuk menjaga kita umatnya. Amin saudara. Saudara, kalau kita membaca dalam Yeskiel pasal 28, ini adalah bagian dari Alkitab yang berbicara tentang Raja Tirus. Dan para ahli Alkitab percaya bahwa Yeskiel pasal 28 ini menggunakan Raja Tirus sebagai metafora atau bayangan yang merujuk kepada Lucifer atau iblis. Ada beberapa ayat yang saya catat di sini dari Yeskiel pasal 28. Kita akan melihat di ayat 12. Ya, kita baca di bagian B, mulai dari gambar. Gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini menunjukkan bahwa Lucifer yang pada awalnya adalah malaikat yang sempurna, penuh hikmat dan sangat indah atau cantik. Lanjutnya di ayat 14. Kita baca di bagian A. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada. Saudara, kerub adalah malaikat yang memiliki posisi yang istimewa dan berkuasa menjaga hadirat Allah. Ia adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, di gunung kudus engkau berada. Ini merujuk kepada tempat tinggal Allah, yaitu surga. Selanjutnya di ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecuranganmu. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya bahwa ia adalah malaikat yang sempurna, tidak bercela, kemudian jatuh karena kesombongannya. Saudara, kitab Yeskiel pasal 28 ini menggunakan Raja Tirus sebagai metafora atau bayangan yang merujuk kepada Lucifer yang adalah iblis. Mungkin saudara bertanya dalam hati, kok tidak ada nama Lucifer dalam Alkitab kita? Saudara, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nama Lucifer tidak digunakan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Karena Alkitab bahasa Indonesia menggunakan terjemahan langsung dari bahasa Ibrani dan bukan dari terjemahan Latin, Vulgata, yang menggunakan kata Lucifer. Sedangkan Alkitab terjemahan bahasa Inggris, King James Version, masih mempertahankan kata Latin Lucifer. Jika saudara membuka Yesaya pasal 14 ayat 12,
akan menemukan nama Lucifer dalam Alkitab tersebut. Jadi meskipun nama Lucifer tidak ada dalam Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia, tetapi nama ini masih digunakan oleh orang Kristen sebagai simbol dari iblis dan kejatuhannya. Yang kedua, roh jahat ingin kembali ke rumah yang pernah ditinggalkan. Kita baca dalam Matius 12 ayat 44. Matius 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Saudara, dikatakan, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Saudara, roh jahat itu menggambarkan bahwa kondisi jiwa manusia sebagai rumah. Ini sebuah peringatan keras bagi kita semua. Jika kita tidak sepenuhnya milik Tuhan, karena si jahat masih merasa punya hak atas hidup kita. Karena itu kita harus sadar bahwa iblis itu gigih. Iblis tidak akan pernah menyerah dalam upayanya untuk menguasai hidup kita. Ketika seseorang sudah dibebaskan dari roh jahat, ia tidak langsung menyerah. Ia tidak mengenal kata ikhlas bagi dirinya. Dan setiap jiwa manusia yang berhasil dilepas darinya merupakan tamparan keras bagi harga dirinya. Saudara, ada banyak orang Kristen yang lengah setelah mereka memperoleh kemenangan besar, setelah mereka dilepaskan dari kuasa roh kegelapan, mereka berpikir bahwa perang sudah selesai. Padahal musuh sudah mengintip mencari celah kekosongan. Ia akan menunggu momen yang tepat saat seperti dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kita baca dalam Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Yang huruf besar ialah Tuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Ada banyak orang Kristen yang kalah karena tidak sadar kalau sedang diamat-amati oleh musuh. Roh jahat akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali pada saat seseorang tidak waspada. Karena roh jahat selalu ingin kembali di mana ia pernah berada. Kalau di masa lalu, di masa silamnya, kehidupan orang itu gelap, penuh dengan dosa, maka apa yang terjadi? Walaupun orang itu sudah ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, memang pada saat itu roh jahat mundur. Dia akan menunggu waktu yang tepat jika orang itu kosong, tidak berisi firman Tuhan, dan tidak dibentuk oleh Tuhan dan maju di dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Seperti yang Alkitab katakan, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka roh jahat itu akan kembali ke rumah tempat di mana ia dulu pernah berada. Ia akan menyerang ke area lama dulu, karena ia tahu persis area atau titik lemah seseorang. Apakah itu kesepian, kekhawatiran, kepahitan, keserakahan, kemarahan, atau hawa nafsu. Itulah titik lemah yang akan diserang lebih dulu. Karena ia mantan penghuni yang sudah hafal betul seluk-beluk jiwa orang itu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang penampilannya menarik, terlihat bersih dan rapi. Mereka memiliki penampilan yang baik, berpakaian rapi, cara berbicaranya sopan, rajin ke gereja, tetapi hatinya kosong. Seperti rumah kosong yang tersapu, bersih dan rapi teratur. Apa artinya? Seseorang yang hatinya sebenarnya sudah dibersihkan, ia sudah lahir baru. Roh jahat sudah diusir dari hidupnya. Hatinya bersih, sudah kosong, tetapi tidak diisi dengan kehadiran Tuhan.
tidak mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hidupnya dan mengatur hidupnya. Maka semua itu hanya penampilan luar saja yang tetap rohani, yang terlihat rohani, tetapi dalamnya tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingatlah, iblis tidak pernah berhenti mencari celah untuk masuk. Dia sangat giat dan rajin. Iblis tidak pernah menyerah. Iblis akan terus berjalan keliling mencari orang yang tidak waspada. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelajah. Iblis tidak sembarangan menelan orang. Iblis tidak sembarangan menerkam orang. Iblis hanya masuk untuk menelan dan menguasai orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan, kekhawatiran, hawa nafsu, keserakan, iri hati. Itulah celah atau pintu masuk bagi iblis atau roh jahat untuk menguasai orang itu. Saudara, iblis selalu mencari kesempatan untuk menyerang dan menghancurkan hidup kita. Dan memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu kita harus sadar, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Saudara, kalau saya berbicara tentang roh jahat pada pagi ini, saya teringat akan adik saya. Waktu dia masih hidup, dia sering diganggu oleh roh jahat. Dan tidak itu aja, saudara. Dia sering dimasuki oleh roh jahat. Dulu pernah Bapak Gembala, Pak Tommy bersama Ibu Gembala, bersama dengan Bapak Yoda dan Ibu Lydia, datang ke rumahnya di Gedangan. Pada saat itu, saya akan ceritakan sebelumnya, memang adik saya itu punya suami yang hobi untuk mengoleksi barang-barang kuno, barang-barang antik, termasuk beberapa keris yang katanya mempunyai kekuatan spiritual. Saudara, setelah suaminya sadar, bertobat, dan ikut Tuhan Yesus, semua barang-barang itu sudah tidak ada lagi di rumahnya, termasuk keris. Dan saya lihat adik saya bersama istrinya juga rajin ke gereja. Tetapi waktu Bapak Gembala mendoakan adik saya di Gedangan, saya ingat Bapak Gembala pernah berpesan kepada suami dari adik saya untuk supaya diajak ke gereja kalau hari Minggu. Ternyata benar, saudara, hari Minggu adik saya bersama suaminya datang di tempat ini beribadah. Tapi hanya ingat saya 2-3 kali Bu ya datangnya. Setelah itu enggak pernah datang lagi ke sini. Akhirnya saudara, roh jahat itu masuk lagi, mengganggu adik saya. Bahkan ketika adik saya sakit karena kanker, roh jahat itu masuk mengganggu adik saya dan merasuki tubuhnya. Saat itu saya ditelepon sama suaminya, Pak Budi, kita tolong datang ke rumah sakit ya. Saya bersama istri waktu itu ke rumah sakit di Adusada Undaan. Ketika saya ke sana, saya bertemu dengan suaminya, adik saya masih tidur. Saya mau ngomong sama suaminya, tidak lama kemudian, tahu bangun adik saya, saudara. Bangun. Dan roh jahat itu masuk dalam tubuhnya. Dia katakan pada saya, menduding, Pak Pendeta, saya dikatakan Pak Pendeta. Itu orang ini kurang ajar. Suaminya diduding kurang ajar. Padahal suaminya sangat setia, sangat mengasihi istrinya, saudara. Dan saya katakan, keluar kamu. Ternyata iblis itu tersenyum geleng-geleng kepala. Wah, ndablek sungguhan iblis itu. Lalu istri saya takut ngepel Ibu Gembala waktu itu. Saya ingat, Bu Gembala tolong dukung dalam doa. Ya puji Tuhan, karena dukungan doa dari Ibu Gembala. Dan karena kuasa Tuhan Yesus saat itu ada, akhirnya bisa keluar dari tubuh adik saya iblis itu.
Setelah keluar dari rumah sakit, tidak berapa lama kemudian masuk rumah sakit lagi. Dan diganggu iblis lagi adik saya, saudara. Dan waktu itu Ibu Gembala bersama Bapak Yuda dan Ibu Lydia pernah datang ke rumah sakit. Di rumah sakit Inden, ya, internasional Inden. Mendoakan adik saya waktu itu. Saya teringat juga, dulu pernah saya saksikan di tempat ini. Waktu itu sekitar jam 7 malam saya ditelepon sama ipar saya, lalu suami adik saya. Kok Budi minta tolong datang ke rumah. Rumahnya kan di Gedangan. Lalu saya berangkat ke sana, ke Gedangan sekitar jam 8 kurang. Malam saya sampai di depan pintu pagarnya. Tahu-tahu saudara, saya itu mengkorok. Saudara. Bulu kuduk saya berdiri. Saudara. Itu di depan pagar. Terus saya ingat firman Tuhan dalam Ayub 4 ayat 15. Coba no. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ya saat itu ya saya alami saudara, ini merinding semua saudara. Sampai saya berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, sertai saya. Setelah itu saya telepon suaminya di saya, bahwa saya di depan pagar. Lalu suaminya keluar, saya diajak masuk ke dalam. Ya. Lalu suaminya mengambil obat di apotek, karena ada obat yang harus dibeli, harus diminum oleh adik saya. Tinggal saya berdua dengan adik saya waktu itu di kamar. Karena itu berdua saya ajak adik saya untuk bersama-sama nyanyikan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lalu adik saya ajak nanti kembali refrennya saja, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Tiba-tiba adik saya berhenti nyanyi. Dia bilang begini, aku tidak boleh nyanyi sama suamiku. Berapa detik kemudian, Roja itu bilang, aku suaminya, aku perwira. Saudara, waktu itu saya kaget sungguhan, saudara. Yang pertama, Roja itu bilang, adik saya adalah suaminya. Yang kedua dia bilang, aku perwira. Kalau dalam militer, perwira itu tentu kan memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Waktu itu saya bingung, saudara. Saya harus ngomong apa? Tapi nggak tahu entah gimana, tiba-tiba saya bisa katakan, Tuhanku Yesus Kristus hebat dan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus keluar kamu. Ini semua saudara, karena penyertaan dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus sehingga saya menjawab dan sekaligus mengusirnya. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut apabila menghadapi hal-hal seperti itu. Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Sekarang yang ketiga, kembali ke firman Tuhan. Kondisi akhir yang lebih buruk. Kita baca Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dikatakan
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya. Kita tahu bahwa mereka semua itu jahat, tetapi di antara mereka masih ada yang lebih jahat. Ini peringatan keras bagi kita semua. Ketika seseorang pernah mengecap kebaikan Tuhan, hidupnya pernah dibersihkan, tetapi tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka benteng pertahanan orang itu akan jebol. Karena roh jahat kembali mengajak 7 roh jahat yang lain lebih jahat untuk menguasai orang itu. Sehingga hidupnya semakin lebih rusak dibandingkan sebelum ia mengenal Tuhan. Saudara, roh jahat berusaha menghancurkan apa yang baik yang diciptakan Tuhan sejak dari awalnya. Dengan berbagai penampilan yang memikat, membujuk manusia agar mereka mengabaikan firman Tuhan. Roh jahat tidak secara langsung terang-terangan mengajak umat Tuhan untuk berbuat dosa. Tapi ia membuat manusia merasa tidak bersalah dalam melakukan perbuatan dosa. Roh jahat mampu membuat apa yang salah, apa yang jahat, dan apa yang licik terlihat seperti sesuatu yang baik. Dan mengajarkan kepada manusia untuk membuat dalih atau alasan untuk membenarkan perbuatannya. Sehingga keadaan orang itu semakin lebih rusak daripada sebelumnya. Saudara, kita semua tentu tidak ingin menjadi seperti orang yang digambarkan dalam ayat yang baru kita baca ini. Kita tidak ingin memberi kesempatan kepada iblis dan roh jahat untuk menghancurkan hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita masuk di poin keempat. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kata melekat seringkali merujuk pada hubungan yang sangat erat. Seperti pada pohon, ranting pada pohonnya. Ranting tidak perlu berusaha keras untuk menghasilkan buah. Tetapi ia hanya perlu menempel pada pokok anggur. Selama aliran kehidupan dari pokok itu mengalir ke ranting, maka buah akan muncul dengan sendirinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita ingin berbuat banyak, kita harus melekat kepada Tuhan. Saudara, melekat kepada Tuhan bukan sekadar percaya bahwa Tuhan itu ada, melainkan sebuah pilihan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat seluruh kehidupan kita. Melekat kepada Tuhan berarti kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Dengan melekat kepada Tuhan kita dapat mengalami kehadirannya dalam hidup kita dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat melekat dengan Tuhan? Dengan cara membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Itu bukan berarti berapa banyak pasal yang kita baca, tetapi seberapa dalam firman itu tinggal di dalam hati kita. Demikian juga dengan berdoa, yang merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Berdoa adalah kesempatan kita untuk berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suaranya dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Doa itu seperti jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Berikutnya adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti nyata bahwa kita tinggal di dalam Dia. Ketaatan merupakan lem yang paling kuat untuk melekat kepada Tuhan. Semakin kita taat kepada perintah Tuhan, semakin kita menyatu dengan kehendak-Nya.
Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Hingga kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan percaya diri. Saudara, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan. Kita akan memiliki perlindungan dari Tuhan, sehingga kita tidak akan dapat diganggu oleh iblis dan roh jahat. Yang kelima, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, melalui Efesus 5 ayat 18 ini, kita diingatkan untuk menjauhi mabuk dan memilih untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bukan sekedar anjuran, tetapi merupakan sebuah perintah bagi setiap orang percaya untuk menjalani hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita harus minta kepada Tuhan untuk mengisi hidup kita dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan roh jahat. Saudara, Roh Kudus juga berperan sebagai roh kebenaran yang membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk dapat membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari kuasa kegelapan yang sering sekali bekerja melalui godaan dan tipu daya, sehingga kita dapat mengerti dan tidak tersesat. Roh Kudus adalah benteng hidup kita dari kuasa kegelapan. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai pakar perlindungan yang tidak dapat ditembus oleh iblis. Karena roh yang ada dalam diri orang percaya lebih besar daripada kuasa manapun yang ada di dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini berarti Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa manapun, termasuk iblis dan roh jahat. Kuasa Roh Kudus adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatasi kuasa kegelapan. Saudara, pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, kuasa kegelapan itu yang seharusnya takut dan lari dari kita. Dan bukan sebaliknya. Karena Roh Kudus adalah kuasa Allah yang lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut selama hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah benteng pertahanan kita. Roh Kudus adalah perisai dan penolong sejati yang menjaga hidup kita dari kekuasaan kegelapan. Amin, saudara. Saudara, ada 5 hal yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, roh jahat mengembara mencari tempat untuk menetap. Yang kedua, roh jahat ingin kembali ke rumah yang pernah ia tinggalkan. Yang ketiga, kondisi akhir yang buruk. Yang keempat, kita harus melekat kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya undang musik dan WL. Dan yang terakhir, saudara, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga dan jangan memberi kesempatan kepada iblis dan roh jahat untuk menghancurkan hidup kita. Kita harus memiliki hubungan yang kuat dan melekat kepada Tuhan sehingga kita dapat memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya
jadi berkat bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, inilah pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami, keadaan kami, hanya di dalam tangan Tuhan seluruh hidup kami. Maka kami tidak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Firman-Mu menasehati kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu memperingatkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh senantiasa waspada Tuhan.
Kami tidak terlena Tuhan, tetapi kami selalu berwaspada Tuhan. Apapun itu keadaannya, baik kami terus berjaga-jaga Tuhan. Terus hidup kami Tuhan diisi oleh firman Tuhan, diisi dengan doa, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, melekat kepada Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Sehingga rumah, hati kami, hidup kami tidak diporak-porandakan oleh iblis. Tapi kami miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami itu. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang memberi kami kekuatan. Menuntun kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang bertugas berterima tamu, baik tim multimedia, kami semua jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali kami bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di bulan Januari ini dari tanggal 1 sampai di tanggal 31 Januari ini ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Baik itu Bapak Yusuf, Ibu Yati, Ibu Sieni, Saudari Syocen, Saudari Ati Tuhan. Baik mungkin ada teman-teman kami yang pada hari ini hadir, yang kami hamba-Mu tidak tahu, yang hari kelahirannya di bulan Januari ini. Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan juga Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau. Semakin lebih lagi Tuhan, mereka boleh mencintai Engkau, hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan. Untuk kami serahkan rencana kami retreat di bulan April. Di tanggal 3 sampai 5 di Hotel Amarta Hill Batu Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan semuanya Tuhan. Untuk atmosfer hotel Tuhan disterilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat-tempat kamar-kamar untuk chapelnya untuk kami pakai ibadah, untuk kami pakai doa. Semuanya disterilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua peserta diberi kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan untuk menyelesaikan tabungannya Tuhan sampai lunas. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk cuaca Tuhan kami mohon Tuhan memberikan cuaca yang baik. Untuk kendaraan bis yang akan kami pakai Tuhan, Engkau memberikan bis yang terbaik, yang nyaman Tuhan. Baik itu makanan, semuanya Tuhan. Engkau Tuhan campur tangan Tuhan yang pimpin. Sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita. Untuk kami menikmati berkat Tuhan. Kami menikmati indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya, dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, dan